Selamat pagi cuy, kembali lagi bersama saya cuy. Hari ini saya kedatangan motor Ninja yang 2 tak, yang Ninja RR Mas Bro. Jadi motor ini nggak hidup sama sekali karena kemarin kerendam di banjir, di air. Jadi motor ini bermasalahnya nggak hidup sama sekali karena kerendam di banjir. Sampai-sampai engkolnya patah seperti ini. Ini yang punyanya ngengkol katanya sampai patah, tapi motornya nggak hidup-hidup seperti ini kawan-kawan. Nah, jadi yang mesti kita cek yaitu di karburator yang jelas. Nah, otomatis kalau udah banjir seperti ini ya otomatis di karburator pasti bermasalah atau masuk air. Oke, lanjut kita akan coba cek terdahulu untuk di motor ini kenapa bisa patah motor ini di engkolnya. Teman-teman, ini suasana banjir di depan bengkel kita. Bing, basah Bing. Ini jadi di bengkel kita ini masih dalam keadaan banjir seperti ini, teman-teman. Tuh, bisa dilihat. Terus pasir-pasirnya sampai masuk seperti ini. Batu-batuan pun masuk seperti ini, teman-teman. Jadi kita ingin membuka rolling aja sampai susah karena Oke pemirsa, jadi ada 2 motor yang olinya seperti susu. Ini satu yang Honda Revo, dan yang ini satu untuk motor Kawasaki Ninja-nya ini. Padahal ini keterangan yang punyanya barusan ganti olinya, tapi seperti susu juga masih gitu. Ini menurut saya airnya masih ada di dalam, jadi ketika ganti olinya nggak dibilas dulu, jadi sisa-sisa airnya masih menggumpal dan masih mencampur ke oli gitu. Jadi motor ini efek dari kebanjiran kemarin teman-teman. Jadi di suasana Palembang kemarin masih dalam keadaan banjir, banyak motor mogok dan motor yang tenggelam. Jadi alhasil olinya bercampur dengan oli gitu. Untuk di Ninja ini sudah hidup dan sudah menyala. Tadi kita bongkar-bongkar di bagian karburator karena motor ini benar-benar tenggelam sampai sini keterangan yang punya. Jadi kita bongkar radiator, ternyata nggak hidup juga. Alhasil kita bongkar di bagian intake valve, dan di dalamnya ini masih tersisa air. Jadi itulah yang menyebabkan motor nggak bisa hidup karena masih tersisa di dalam ini air sehingga membasahi busi. Jadi suplai minyak masih bercampur dengan air gitu. Nah, jadi engkol ini patah tadi itu karena yang punya maksa, motornya nggak hidup-hidup dan airnya engkolnya patah. Itu. Oke teman-teman, jadi untuk di video kali ini untuk mengatasi motor yang bercampur air seperti ini, kalian bisa bilasnya dengan oli bekas. Ini saya siapkan oli bekas. Oli bekas minimal 2 kali bilas. Bilasnya seperti apa? Seperti ini. Saya bukannya mengajarin, tapi saya berbagi pengalaman saja teman-teman. Ini sepengalaman saya, versi saya, cuman nggak tahu versi teman-teman juga kan beda-beda biasanya. Penemuan di lapangan beda-beda teman-teman. Ini kita sekedar berbagi gitu. Oke. Jadi versi saya, kebanyakan orang bisa juga dibuka di bak ini untuk membersihkan air di dalam atau oli yang sudah mencampur di bagian oli di dalam mesin gitu. Ada sebagian yang buka baknya, tapi kalau saya nggak usah buka. Kalau saya sekedar butuh oli
yang bekas hanya 2 botol seperti itu. Saya buka dulu, kita buka dulu, terus kita masukin oli bekas, lalu kita hidupin sekitar 5 menit atau 10 menit. Lalu kita bongkar lagi bautnya, sehingga oli ini benar-benar tidak bercampur oli lagi. Makanya kita harus 2 kali bilas, minimal 2 kali pakai oli bekas untuk memastikan bahwa di dalamnya benar-benar sudah bersih. Jadi begitu kita buka, airnya turun bersama oli gitu. Itulah tipsnya teman-teman untuk menghilangkan air di dalam mesin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua tips agar motor nggak mogok ketika kita melewati banjir. Teman-teman, pastiin bahwa kepala busi ini benar-benar ngepres di bagian busi, sehingga tidak menyebabkan kebocoran di bagian sini. Sorry, azan, saya stop dulu Mas Bro, nanti kita lanjut. Teman-teman, sorry kita agak stop sedikit barusan karena azan. Dan kita lanjut sekarang. Sebatas mana ya tadi ya? Ya, batas kepala busi. Kepala busi ini pastiin karetnya benar-benar ngepres di kabel ini. Terus ini juga benar-benar ngepres di busi sehingga tidak ada celah untuk air masuk ya. Baik bebek atau motor besar gitu. Baik bebek atau motor besar atau motor sport. Nah, yang kedua, di sini karburator kalau mangap seperti ini, kalau terbuka seperti ini, lebih bagus kalian nggak usah lewati jalan yang bergenang air atau lagi banjir. Karena kalau posisi terbuka ini bisa mengakibatkan percikan air. Misalnya ada mobil yang berlawanan arah sama kita, bisa terjadinya ombak. Makanya bisa masuk ke sini sehingga menyebabkan motor kita mati, Mas Bro. Itu. Ini seharusnya ada karet di sini, karet penutup antara filter udara ke karburator. Ini yang punya sengaja dilepasin karena mau menghidupkan tadi katanya. Jadi karetnya masih tertinggal di rumah. Tapi tetap saja motor ini bisa mati dikarenakan kedalaman air kelewat dalam juga. Dan mungkin dipaksa lagi dalam keadaan air yang sangat dalam. Oke teman-teman, semoga saja bermanfaat dalam video ini dan semoga kalian tidak jenuh menonton video-video terbaru dari kami. Ini saya akan bilas dulu untuk pakai oli bekas dulu. Oke, sekarang kita buka lagi olinya untuk memastikan bahwa olinya masih bercampur air atau tidak gitu. Itu olinya udah kembali hitam dan tidak ada air lagi di dalam ya. Baik teman-teman, jadi kelihatan ya, itu sudah pasti bahwa kita pastikan bahwa tidak ada air lagi. Itu masih tersisa sedikit. Oke teman-teman, jadi ini olinya masih dalam keadaan hitam, berarti olinya udah sedikit bersih. Jadi untuk memastikannya lagi lebih bagus kita sekali lagi untuk membilasnya dengan oli bekas gitu. Oke, next saja, langsung saja kita percepat Mas Bro. Yang jelas 2 kali bilas dengan oli bekas. Setelah itu baru nanti kita pasang oli baru.
Oke, lanjut Mas Bro. Oke teman-teman, ini kita coba hidupkan dulu untuk di motornya. Ini kita pakai oli bekas dulu karena kita ingin memastikan bahwa benar-benar bersih di dalam mesin. Kita coba hidupkan dulu. Oke, teman-teman. Jadi ini proses pembilasan dulu untuk di motor ini. Begitupun dengan motor sebelah itu, proses pembilasan. Di sana ada Kak Iwan yang lagi mampir. Kak, sehat. Jadi ada Kak Iwan. Ini motor itu dalam proses pembilasan juga, lagi dihidupkan memakai oli bekas. Oke, Mas Bro. Jadi selain Ninja yang di sana, di sini juga ada Thunder dengan penyakit yang sama. Motor ini terendam banjir. Keluhannya sama, nggak hidup juga, dan olinya juga bercampur air. Tadi udah kita bilas juga. Jadi ini faktor musim hujan, Mas Bro. Jadi musim hujan di Kota Palembang ini banyak yang banjir, apalagi di depan kita ini, depan bengkel kita yang kemarin kita vlog. Sangat dalam juga untuk kedalaman airnya. Jadi mengakibatkan banyak motor yang mogok dan terendam air seperti ini teman-teman. Ninja juga begitu, terus Thunder ini juga begitu. Jadi sampai ke tangkinya masuk air semua, Mas Bro. Apalagi mesin. Jadi untuk mesin sama tangki sudah kita bilas semua, dan alhamdulillah udah kelar semua untuk di Ninja dan Thunder. Oke Mas Bro, lanjut Mas Bro. Oke teman-teman, jadi untuk motor Ninja ya, Kawasaki Ninja RR 2 tak sudah kelar alhamdulillah, dan penyakitnya yaitu yang kita benahi, yang kita servis di karburator, di busi, dan di oli, Mas Bro. Jadi untuk motor ini keluhannya terendam air dan terendam banjir ketika banjir yang kemarin pernah kita vlog di depan bengkel kita. Nah, motor ini penyebabnya terendam air, jadi kemasukan air di mesin, bukan karena radiatornya bocor, bukan. Jadi untuk perkaranya yaitu gara-gara air masuk. Mungkin itu saja untuk video kali ini teman-teman, dan semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, dan salam hormat dari saya, salam kenal dari saya. Buat kawan-kawan yang ada di Jawa Tengah yang kemarin sempat menelpon dan bernama Mas Zidan yang ada di Jawa Tengah, Demak, dan salam kenal juga sama Mas Zidan. Dan buat Mas Wayan yang ada di Bali, yaitu Wayan Motor Channel, salam kenal dan salam hormat dari saya. Semoga bermanfaat, dan saya lihat YouTube-nya sudah menghasilkan uang, dan semoga sukses selalu buat Wayan Motor yang ada di Bali.
like jempolnya 4 kali buat Mas Wayan. Salam hormat Bang Wayan dan semoga sukses selalu. Buat kawan kita yang ada di Lumajang, ini Mr. Rizal Ali. Salam hormat juga dari saya, salam kenal. Dan jangan bosan-bosan menonton video kami dan semoga selalu bermanfaat dalam video-video kami Mas Bro. Untuk yang belum saya sebutin mohon maaf, salam kenal juga dari saya. Yang nonton video ini juga salam kenal dari saya. Jadi mungkin itu saja, saya Yunarsan pamit undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Semoga Kawasaki Ninja ini tidak bermasalah lagi Mas Bro, kecuali melewati banjir lagi. Oke Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari narkoba, jauhi kejahatan, lakukan kegiatan yang positif. Sampai jumpa, dadah. Aman wi, aman. Udah parkir depan ya.